Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal yang harus dibangun dengan ilmu, karena memang ilmu adalah pondasi seluruh amal. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, al-ilmu qabla qaulin wa amalin. Ilmu senantiasa yang menjadi landasan untuk dilakukannya sebuah amal, untuk diucapkannya sebuah ucapan. Dan di antara amal yang tidak bisa terpisahkan dengan ilmu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah bagian dari amal. Amal yang ada di dalam hati seseorang. Dan dia membutuhkan ilmu. Sebagaimana amal-amal yang lain yang membutuhkan ilmu agar amal tersebut bermanfaat untuk pelakunya di dunia dan di akhirat, maka berprasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluhu pun membutuhkan ilmu. Sebagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, janganlah di antara kalian, di antara umat beliau, meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia harus punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan penjelasan seperti Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Salah satu di antara ciri khas prasangka baik pada Allah Jalla Jalaluhu adalah seseorang senantiasa beramal, melakukan ketaatan dan ketaatan sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Semuanya berusaha untuk menjalankan ketaatan dan ketaatan. Kemudian dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah husnudzan yang dibangun di atas ilmu. Seseorang membangun prasangka baiknya pada Allah, maka dibuktikan dengan dia berusaha untuk beramal dan berusaha untuk melakukan ketaatan. Inilah hakikat husnudzan.
Karena kita semua tidak tahu amal kita diterima atau tidak diterima, tapi kita husnuzon kepada Rabbul Izzah. Oleh karena itu, itulah yang membuat kita beramal. Kita berprasangka baik, membangun prasangka baik di atas ilmu. Kita melakukan sebuah amal-amal yang disyariatkan, amal-amal yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan terlahir dalam jiwa kita rasa takut dan rasa khawatir, sebagaimana rasa takut dan khawatir ini menjadi bagian dari kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang dipuji oleh Allah dalam amal soleh. Dan Allah juga mengatakan tentang isi hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut pada Allah. Amal tersebut tidak diterima oleh Allah. Dan inilah prasangka baik yang dibangun di atas ilmu. Inilah prasangka baik yang dibangun di atas ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berpotensi seseorang akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah prasangka baik kita kepada Allah dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan prasangka baik. Yahudi dan Nasara pun berprasangka baik pada Allah kalau mereka akan masuk ke dalam surga. Akan tapi prasangka baik itu tidak membuat mereka masuk dalam surga, karena mereka tidak memenuhi persyaratan. Mereka tidak masuk dalam agama Islam, dan mereka tidak mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dua persyaratan untuk terpenuhi prasangka baik tidak mereka penuhi, sehingga prasangka baik mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai prasangka baik kita termasuk bagian dari prasangka baik yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hakikatnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri dan para ulama lainnya, kita berprasangka akan masuk surga, kita berprasangka akan disayang sama Allah, sementara kita tidak pernah melakukan ketaatan. Kita tidak berupaya untuk mentaati Allah, kita tidak berupaya untuk tunduk dan patuh pada Allah, kita tidak berupaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka kata para ulama, hakikatnya ini adalah suudzon kepada Allah. Jamaah, tidak mungkin manusia akan memberikan kasih sayangnya, akan memberikan penghormatannya, akan memberikan penghargaannya kepada pihak-pihak yang melukainya, yang menyakitinya, yang melanggar ketetapan-ketetapannya. Kita sebagai seorang manusia, jika ada manusia bertindak dan berbuat seperti ini kepada kita, maka sulit, bahkan sangat sulit untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi pihak tersebut. Dan kita tidak akan pernah mungkin menyamakan antara teman kita yang bisa berbuat baik, yang bisa berbuat ihsan kepada kita, dengan teman kita yang tidak berbuat baik, dengan teman kita yang berbuat keburukan dan keburukan. Kita akan membedakan antara dua kawan kita ini. Bagaimana lagi dengan Allah? Allah pun akan membedakan mana hamba-hambanya yang benar-benar berprasangka baik dengan berusaha untuk melakukan ketaatan dan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dan kemaksiatan, dibandingkan dengan hambanya yang mengklaim berprasangka baik, berhusnudzon pada Allah,
Padahal hakikatnya itu adalah suudzon. Tidak mungkin Allah akan menyamakan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Tidak mungkin Allah akan menyamakan antara orang yang puasa dengan orang yang nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Tidak mungkin Allah akan menyamakan antara orang yang berusaha mentaati Allah dengan orang yang dengan mudahnya bermaksiat pada Allah. Wallah jamaah, prasangka baik harus dibangun dengan ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengomentari beberapa manusia yang ada. Beliau adalah seorang sahabat, salah seorang sahabat senior yang memberikan komentar bagi orang-orang yang semasa dengan beliau ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap perbuatan itu adalah perbuatan kebaikan dan akan menghasilkan kebaikan. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan berapa banyak manusia yang menduga, yang mengira dia akan mendapatkan kebaikan, ternyata dia tidak akan diberikan kebaikan sedikit pun oleh Allah karena kebaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Bagaimana saat kita berjumpa dengan Allah, kita mau menagih prasangka baik kita pada Allah, sementara kita nggak pernah sholat, sementara kita nggak pernah puasa, sementara kita maksiat, dan maksiat, sementara kita nggak mendatangi masjid kecuali hari Jumat, sementara kita tidak mentaati Allah kecuali ketika ada butuhnya saja. Tidak mungkin jemaah Allah akan menyamakan antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang sekedarnya dalam mentaati Allah Jalla dzikruhu. Bagaimana kita mau menuntut husnudzon, ya Allah saya berprasangka baik kepadamu, antum akan masukin saya ke dalam surga. Maka persyaratan itu jika tidak ada, maka tidak akan pernah mungkin bisa dicapai. Sebagaimana Yahudi dan Nasara yang telah berprasangka baik pada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga, ternyata Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga karena prasangka baik mereka tidak dibangun di atas ilmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta berprasangka baik pada Allah membutuhkan ilmu. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama, untuk belajar ilmu agama selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.